Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gilang Wardana, NIM 112316661. Saya akan mengerjakan modul 6 yaitu regresi berganda. Persamaan regresi adalah persamaan tematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu perubah tak bebas atau dependen dari nilai-nilai satu atau lebih perubah bebas atau independen. Dalam regresi berganda di mana independennya lebih dari satu variabel boleh antara 2 sampai dengan 7. Kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Oleh karena itu, sebelum Anda mempelajari masalah regresi berganda, Anda harus mengetahui dan memahami dahulu apa itu regresi sederhana. Langsung saja kita ke contoh soal di latihan 8. Nah, nomor 1, PT Maju Mundur Informatika atau MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Ada daerah, penjualan, promosi, dan juga stand buat variabelnya. Langsung saja kita ke SPSS. Nah, buat variable view-nya ada 4 daerah penjualan promosi dan stand udah di input. Terus buat data view-nya itu ada 15 juga udah di input. Langsung saja kita ke analyze, lalu pilih bagian regression, lalu linear. Nah, habis itu bagian dependen kita isi penjualan. Nah, terus bagian independen kita isi promosi dan juga stand. Nah, terus kita ke bagian statistik. Centangin saja seperti yang saya contohkan. Continue. Terus kita ke bagian plot. Centangi histogram. Continue. Oke. Nah, berikut buat hasilnya. Pertama ada analisis deskriptif statistik. Di situ tertera buat min penjualan 246,40 dengan standar deviasi 41,113 dengan N15. Lalu buat min promosi ada 34,53 dengan standar deviasi 9,583 dengan data 15. Dan juga buat min stand ada 187,93 dengan standar deviasi 38,097 dengan data 15. Nah, selanjutnya buat analisis korelasi. Di situ terdapat nilai korelasi 0,898 di antara promosi dan penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan promosi dan penjualan sangat kuat. Lalu di stand terdapat nilai korelasi 0,901. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand juga sangat kuat. Nah, lanjut ke model summary. Tersebut terdapat kolom R yang menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Untuk kolom R square ini 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square. Juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa antara promosi dan juga stand itu dapat menjelaskan hubungan sebesar 94,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu kolom standar deviasi error of the estimate ini 9,983 yang menunjukkan nilai rata-rata di seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Jadi hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya itu sebesar 9,983, jadi lebih kecil dibanding deviasi penjualan yang sebesar 41,113. Nah, lanjut untuk analisis koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis di koefisien persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sama dengan 60,786, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi itu 2,238 dan koefisien variabel stand itu 0,576. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini, yaitu Y sama dengan 60,786 plus 2,238 sebagai X1 plus 0,576 sebagai X2. Nah, yaitu sebagai variabel penjualan, X1 variabel promosi, dan juga X2 yaitu sebagai variabel stand. Nah, untuk histogramnya bisa dilihat. Lanjut soal nomor 2, yaitu suatu perusahaan memiliki data usia, income, salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini, ada usia, pengalaman kerja, dan juga income. Caranya sama, langsung saja kita ke SPSS. Nah,
Kita ini udah diinput usia, pengalaman, dan income, juga data view-nya juga udah diinput. Langsung saja kita ke analyze, lalu pilih regression, linear. Nah, bagian dependent kita isi income, lalu bagian independen kita isi usia dan pengalaman kerja. Nah, lalu kita ke statistik, centangi saja seperti yang saya contohkan. Lalu continue, terus kita ke bagian plot. Nah, di bagian ini centangi saja yang histogram, terus continue. Oke. Nah, berikut hasilnya. Pertama ada analisis deskripsi statistik di mana mean dari income 29990,91 dengan standar deviasi 9652,404 dengan data yang tersebar ada 11. Lalu buat mean dari usia itu ada 29,36 dengan standar deviasi 5,732 dengan data itu tersebar 11. Lalu buat mean dari pengalaman kerja ada 2,73 dengan standar deviasi 1,849 dengan data yang sebesar 11. Nah, lalu kita ke korelasi, di mana nilai korelasi ada di sini tertera 0,897 antara usia dan income. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia memiliki hubungan yang kuat. Lalu ada nilai korelasi 0,719 antara pengalaman kerja dan income. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja memiliki hubungan yang juga sangat kuat. Nah, lanjut untuk model summary, di mana tersebut terdapat kolom R itu menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel itu sangat kuat. Nah, kolom R square itu 0,902 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini yang berarti bahwa antara usia dan juga pengalaman kerja dapat menjelaskan penjualan sebesar 90,2% dan sisanya itu dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Nah, pada kolom standar error of the estimate sebesar 379,772 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 3.379,772 itu lebih kecil dibanding standar deviasi income sebesar 9.652,404. Nah, lanjut untuk analisis koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai dari kolom B yaitu kolom standar koefisien. Dari kolom B ini didapat konstan sama dengan negatif 10.591,034. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia sama dengan 1.207,730. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel itu pengalaman kerja yaitu 1.876,824. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan garis regresi itu yaitu sebagai variabel Y sama dengan negatif 10.591,034 plus 1.207,730 itu sebagai X1 plus 1.876,824 itu sebagai X2. Nah, keterangannya untuk Y konstan itu yaitu sebagai variabel income X1, variabel usia, dan X2 variabel pengalaman kerja. Nah, berikut buat histogramnya, kalian bisa lihat sendiri-sendiri. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.